laporannya Nikita Mirzani itu ke DRG. Bohong Apa banget dihentikan? orang gilingan. Aduh, Asli ya gila bener deh. ya. Beneran deh. Capek banget sih memang ngadepin mereka nih, tapi ya Kan, bener kan? Coba iya. coba kalian deh jadi kayak begitu coba. Apa nggak gede ngelihat scroll di TikTok begitu nge-hoax lagi mereka. Nge-hoax lagi. Nge-hoax lagi. Aduh Apa nggak dong. pengen ngeruwes mulutnya si Anus kuy? Sama Minta ini juga keruwes. si APT itu juga aku kesel banget itu APT. Iya bener. Aku pas ketemu tuh udah tak nasehatin ya yang APT ya si Dugong, si Gosip udah tak nasehatin. Enggak. Udah dibilangin itu memang itu mereka emang cari duit. Jadi Cari Teh Putri duit. Jimbo, iya Teh Putri Jimbo kan juga nggak bisa dok, itu nggak bisa dinasehatin karena mereka cari duitnya dari situ. Nyari duit. Mereka nggak punya kerjaan gitu loh, iya kan? Mereka tuh nggak punya kerjaan selain memang nyari duit dari Bujer, Bujer. Ih, termasuk serem banget ART ya. Rose. Iya dia tuh jadi babu Suneo. Mana ada dia pernah nyerang Suneo? Karena emang dia babunya, dia udah terima duit, Iya. gitu loh. Emang dari situ. Kalau nggak dari situ mereka mau ngapain? Jadi dosen udah dipecat, si ART Rose ini udah dipecat. Dari ART. BPOM dia nilep duit pendidikan BPOM 1,3 miliar. Coba. Lagi dalam kan di press release sama BPOM. Ya Allah. Jadi pada saat dirilis sama BPOM 1,3 M ini namanya dia jelas banget tertera di situ. Jadi udah disekolahin, ngabisin biaya 1,3 tapi dia nggak sekolah gitu. Gila, terus duitnya nggak Jadi dibalikin. diharuskan diganti. Jadi Ganti dicicil dong. sama dia. Diganti lagi dicicilin sama dia tapi ya nggak dicicil-cicil karena duit gimana ceritanya? Iya, pas aku Dari lihat juga duit. Nah, penampilannya. tapi pada saat itu minta tolong lah, maksudnya melalui Teh Putri Jimbo. Dok, ini si Rose minta tolong jangan dinaikin beritanya tentang BPOM itu, dia malu lah ini gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau emang dia tobat, dia ngaku dia salah, ya udah nggak usah. Gitu ceritanya. Ya udah Dokter nggak naikin. Gitu. Ternyata apa? Ya karena emang duitnya di situ dia bingung, duitnya habis ya dia pasti dia cari duit lagi. Bikin Nyerang lagi ya. Iya, begitu. Sementara dia sendiri loh 1,3 uang BPOM loh. Weh Uang gila. pendidikan BPOM loh. Gila. Bisa-bisanya dia embat coba. Tapi mulutnya dia kalau ngomong di medsos kayak apa di TikTok? Kayak bener-bener aja toh. Kayak bener kayak melakukan aduh. Ya itulah golongan munafikun. Coba Dotif Aduh, tanya. amit-amit. Itu udah dirilis BPOM loh. Tanya sama apoteker Sandri, itu juga pernah ngangkat itu. Ya Allah, Gitu. aduh ART, Rose, kok iso yo? Siapa itu dok? Itu loh yang suka ngomong-ngomong gak jelas, Makanya udah langsung di skip aja itu sama Dugong, Gosip sama. Kadang-kadang itu ngerinya tuh pada saat di akhirat aja gitu loh mas. Maksudnya kan mereka fitnah, dia kan menyebarkan satu fitnah ke fitnah yang kok nggak takut gitu loh. Ih, gak takut sama sekali. Itu fitnah lebih keji dari pembunbunan loh. Pembunbunan, betul. Ih, iya kan? Tapi kayaknya mereka tuh demi duit yang nggak seberapa, mana malaikat kita nggak bisa disogok pakai duit, ya kan? Nggak bisa. Kalau manusia mah bisa disogok pakai duit, malaikat kan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Itu mikir dia. ke situ. Udah gitu yang bilang punya anak 5, si Dugong, si Gosip ngasih makan anak-anaknya pakai uang kayak gitu, ya Allah. Bayangkan itu energi buruk yang fitnah, yang bohong, yang semua masuk semua ke badan anak-anaknya itu. Tapi Beneran gini Mamski, tapi dokter sih berharapnya dengan nanti Dugong kalau masuk, kan dia nggak bisa ngenafkahi anaknya kan. Nah, dokter sih berharapnya nanti dia akan dia akan diberikan nafkah oleh bapaknya dengan cara yang halal. Itu aja sih. Amin Allahumma amin. Sama dibantu sama fans-fansnya dia. Fans-fansnya jangan lupa untuk berdonasi apabila nanti. Dia ada fans? Ya ada fansnya Dugong yang cuma 5 orang. Nepos. DRG. Balik lagi kali sama DRG ya. Suneo. Sama SS. Ya kan cuma 5 orang fansnya. Tapi dia dulu ngejelek-jelekin SS juga sih. Lah ya kan? Itu. Pokoknya bolak-balik koyo si Kimbel, yo podo. Bolak-balik mana yang menguntungkan lah cabut ke sono. Gitu loh. Aduh. Iya. Wes. Repos lagi strategi. Iya, itu nanti dia biar mau dibaku hantam sama Nikita itu. Enggak Cak kemarin dia ngomong gitu kan Cak? Tuh. Kan saja ada Ica juga di situ, ada sebelahnya Dokter kan, Dokter sama Ica kan. Dokter habis ini kok
video call sama si Aminiki. Kok kok bisa difitnah-fitnah, diadu domba sama si Nepos. Nepos. Lu bener-bener orang yang Ini cilik dok, ya. masukin sini dok, biar nanti kita baku hantam aku sama dia itu. Sini masukin cepetan buruan. Aku yakin banget pasti Niki yang menang. Itu kalau jadi baku hantam di situ. Seru kali ya Cak ya. Seru itu seru itu. kali. Masukin kering itu. Nah itu Cepet deh. Kalau bisa cepet deh 3 bulan kali ya, biar cepet P21 deh, biar iya cepet. biar cepet P21 begitu masuk Langsung langsung aja di live-in ya kan. Gue pegang Niki Seru pokoknya. tuh. Gua nggak mau tahu, gue pegang Niki. Kalau beneran itu mau jambak-jambakan kayak mau ngapain kayak pokoknya. Iya kan? Ya Allah. Ya Allah dok, lucu ya. Nepos, Niki ya kan. Terus si siapa lagi yang kita mesti amprokin? Oh, Dugong sama ART Rose. Loh, Dugong sama ART Rose sekarang bersatu. Lah ya itu. Mereka bersatu. Oh bersatu. Bersatu. Kan dulu kan sempat musuh-musuhan. Wih, Jadi udah nggak si- bisa. Jadi si Dugong ini, si Gosro ini, si Gosok. Gosong ini, si Gosong ini dulu berteman tuh sama si Rose, iya kan? Nah, terus kan merepet ke Doktif kan. Nah, terus kan tapi Doktif kan nggak dapat apa-apa, Pada saat deketin Doktif tuh dia ngejelek-jelekin si Rose, Ya, kan? Nah, terus nggak dapat apa-apa. Sekarang kan dia balik lagi, bersatu lagi lah sama Rose. ya elah, udah bersatu toh dia. Bersatu. Astaga. Cuman katanya kemarin ceritanya juga sempat bingung juga si Rose. Kenapa? Karena nanti si Dugong ini pada saat pemeriksaan kan dia akan ditanyain sama penyidik. Nih, kamu bilang produk Doti berbahaya. Ini mana buktinya? Buktikan. Nanti dia akan nyeret yang namanya Rose. Ayo sini Rose. Rose siap-siap ya. Siap-siap ya dipanggil ya Rose. Si Rose langsung bilang begini, saya nggak pernah bilang produk Doti berbahaya. Muka lucu nanti itu. Lucu itu. nanti itu berdua tuh. Itu ngelesnya kayak si Nepos juga ngeles kan soal Kimbel. Soal apa yang dia itu, dia bilang cuma dapat apa? Cuman ini doang kok, denger doang. Nggak ngomong katanya. Bisa bohong lo bilang nggak ngomong. Padahal juga jelas-jelas ada fiti-fitinya semua, jelas sekali. Ngomong nama jelas, nama lengkap kok. Iya jelas. Yang itu kemarin si Anus juga bilang si SS sebenarnya itu hanya suatu upaya pembelaan diri Dasmu. Anus Lucu Mas Gi, lucu. Enggak. Dia ngeposting di igonya SS, ya ngeposting story yang jelas banget ada nomornya Doktif di situ. Betul. Udah jelas ya. Nah, udah. Terus kan yang lucu, tapi Doktif senang sih ada satu sudah gitu di jam 7 pagi, ya di jam 7 pagi. Di jam 7 dia itu Doktif itu kan kaget begitu buka handphone, handphone semuanya datang kan pesan-pesan gitu kan. Nah, abis gitu Doktif pasanglah di profile picture nomornya si SS ini. Profile picture pun yang bisa ngelihat adalah settingannya privat. Jadi yang bisa kan Doktif simpen kontaknya kan begitu. Nah, abis gitu udah gitu bisa-bisanya tapi dia mengakui, dia bilang saya yang melapor duluan. Loh, ini pelaku utama di sopo. Ya Allah. Jadi gini, kan lu yang nyebarin jam 1 pagi. Benar. Kok bisa? Mamski, dia melaporkan sesuatu yang asal-muasalnya dia bikin sendiri. Dari dia. Loh, Malah makin jidat kita dengerinnya. penyidik pasti langsung seneng itu. Sebenarnya seneng dapat laporan itu, seneng tuh penyidik. Nah, sekarang coba Mamski coba jelasin Mamski, dia yang berbuat ya kan, dia yang nyebarin nomornya Dia Doktif, nyebarin begitu, nomor udah begitu ada ketangkep. serangan balik terus dianya ngelaporin Doktif. Lebih itu lu ya Nanti buat kan penyidik onar. kan dicari. Nah, dicari ujung pangkalnya. Ujung pangkalnya kan depan kan dia, gimana? Ya kena dong. Yang jelas-jelas udah illegal akses.
Dan yang jelas WhatsApp itu kan nggak bisa diakses, Wawa itu kan nggak bisa diakses secara publik, bener nggak? Nggak bisa. Kan Itu nggak bisa, private. beda sama Igoy, beda sama Beda. Facebook, ya kan beda tuh. Iya, Beda baca sama BU, TikTok, beda, Hmm, iya, beda. beda, gitu. Kok bisa Mau lari kemana disamain? KWSS? Udah gitu dia bisa bilang, Hmm. kalau itu pembelaan diri, ngakak kita. Udah lu terserah lu lah Nus, terserah lu mau ngomong apa Iya. terserah lu, jadi bahan tertawaan kita. Jangan bikin skenario ya, Bapak Anus. Skenarionya yang nggak bagus. Ceritanya tuh kalau ibaratnya syuting sinetron baru tayang udah bungkus. Iya bener. Ya apa sih? Orang lu yang nyebarin bilang pembelaan diri gitu. Udah gitu sama penyidiknya juga, penyidiknya tepuk jidat begitu dikasih tahu bukti. Ini loh Bang, dia sebarin ya di Igoy. Hah? Langsung itu shock penyidiknya. Loh, Ya iyalah. di depan kita dia nggak ngaku. Yang mana ada ular ngaku. Ular ya Makanya. ular, sekali ular tetap ular. Kaget deh. Hah? Penyidiknya semua kaget. Ternyata ya ular, beneran ular. Mana ada, ini nggak ditunjukin ke kita do bukti ini. Lagi bukti ini apa? Jelas terang benderang. Ayo. Betul, betul banget. Jelas banget terang benderang udah tersebar luas. Para penyidik juga pegang buktinya. Mau ngomong apapun juga udah based on the begitu ditunjukkan proof, itu iya. betul nggak ini status Igonya Anda? Ya betul, selesai sudah. Selesai sudah. Akhirnya dia ngeles pakai apa? Kalau dulu sebelum buktinya ditunjukin, Mamski dia nggak ngaku. Dia bilang enggak, saya nggak pernah nyebarin nomornya adoptif, nggak ngaku, ini ular, gitu loh. Iya. Dia nggak ngaku dok, Betul. dia nggak ngaku kalau dia tuh pernah nyebarin nomornya adoptif di Igonya dia nggak ngaku. Nah begitu ditunjukin langsung tepok jidat penyidiknya, gila ini ya berarti kita di-prank, kita dibohongin. Nah begitu ditunjukin begitu penyidik aja dibohongin, apalagi kalian masyarakat. Gitu. Betul. Nah, abis gitu begitu ditunjukin ke si SS, barulah mereka ngaku iya memang, tapi itu bentuk pembelaan diri, apa nggak pengen pengen gitu. keruk. Ular dengan balutannya dia banget. seolah-olah kayak alim banget mulutnya. Kalau mulutnya soft spoken ini pret semua itu. Prank semua itu. Makanya makanya Amin Niki kan gregetan banget kan? Ya, Amin Niki dengan sama Niki semua gregetan. kepalsuan itu udah mah. Kalau Amin Niki itu orangnya tuh gede banget, sama orang pura-pura kayak gitu tuh gede banget dia mah. Iya, ngomong tuh apa adanya aja loh, bener-bener A B ya B kayak gitu. Tapi memang caranya kan udah aku bilang tadi di awal kita live ini dok. Mereka itu berusaha mempertahankan gimana caranya bohong ini bisa dipercaya orang, dipercaya penyidik, dipercaya sama netizen. Jadi dia bohong sampai ada bukti nyata, baru mereka cari cara lain. Cari caranya untuk ngeles. Padahal udah, tapi kan aduh ya opo ya, tapi ya mereka emang pengikutnya banyak sih ya, buzzer-nya juga banyak juga sih. Jadi memang agak pokoknya kan masih ini berbicara. Jadi ya kuat-kuatan netizen aja, netizen yang ngerti, dan rajin ya kan tanpa bayaran dok. Kita kan nggak bisa nyuruh orang, ngomong gini dong, nggak ada. Nggak ada, Gitu. betul. Jadi ya netizen inisiatif, para netizen followers Mamski, followernya Doktif, dan followernya Amin Niki yang bisa gerak sendiri, menggerakkan jarinya sendiri gitu loh. Iya betul. Mengcounter lagi pernyataan-pernyataan kayak udah di stop penyidikannya. Pengacara model apa itu, orang masih jelas jalan kok dibilang berhenti. Aneh. Bergabunglah Anus, ular, iya kan? Pokoknya ini marga satwa, panda, ya semua benar-benar dikumpul semua udah. Itu tapi nggak ada kabar lagi ya si Pandidos itu. Udah nggak ada loh gue. Enggak, udah kemarin sudah datang di Jakarta Timur, udah datang 2 orang. Pantesan kok ya, sunyi sekali. Dia kan biasanya keluar-keluarnya gila banget itu. Betul. Udah datang, udah repot ya, udah berapa tahun mondar-mandir. Ini Kovanca Nathaniel nggak bakalan sayang. Kamu jangan sampai kena stroke atau serangan jantung karena harapanmu tidak akan terkabul ya. Oh dia ngomong apa? Nggak kelihatan di aku. Itu Kovanca Nathaniel, spam. Apa sih Riki? Akun bujur biasa itu, akun bujuran Nepos itu panas dia. Ini Nepos jadi sudah dulu. Nepos juga nonton Nepos. Kalau Doktim mah nggak mau ngeblok. Kalau Doktim mah Mamski biarin aja karena bisa ningkatin traffic.
Oh iya ya, lupa. Iya, Udah karena mereka keburu. bisa naikin traffic kita. Udah keburu jariku. Oh, Kayaknya itu si Nepos itu pakai HP. iya. Kurasa di rumah dia ada 1000 betul. HP kali. Enggak, dia kan nggak punya, nggak sanggup lah bayar listrik aja nggak sanggup dia. Nggak sanggup, Mamski. Itu. Sekarang rumahnya dia kalau Mamski lewat malam-malam itu semua pada lampu-lampu dimatiin. Dia nggak sanggup bayar tagihan listrik tiap bulan. Ya bukan rumahnya dia. Pantes Bukan ya rumah dia sih, memang emang juga bukan. sih. Sampai saat ini bisa nggak dia nunjukin sertifikat rumahnya? Nggak bisa, tapi dia bisa ada kemungkinan bikin yang bodong loh, Dok. Nggak mungkin. Pasti nanti itu dituntut lah. Itu kan bukan tanah ini dia. Iya makanya. Nggak mungkin. Meskipun dia tolol tapi nggak setolol itu juga sih gitu loh. Iya sih, bener. Itu si Nepos gaya-gayanya sok kayak pencitraan, padahal rumahnya sopo diaku-aku ya Allah. Gila. Ya, kita lihat nanti deh, seru deh nanti. Makanya ini kalau misalnya dia nanti pada saat panggilan nanti, kan dia kan nggak mungkin tuh kalau panggilan kedua dia nggak datang kan pasti dijemput paksa tuh. Jemput paksa, Nah, kita lihat nanti mau ngomong Aduh, apa dia ke wartawan nanti. Aku nggak sabar meliputnya. Kan mau ngomong apa? Beneran, Dok. Pengen tahu aku nanti pas lagi liputan, apalagi kalau udah bener-bener sampai pakai baju oren. Aduh, aku janji mau tumpengan nih. Iya bener. Bisa nggak ya dijemput paksa? Bisa banget kalau dia 2 kali panggilan dia nggak datang, dia bisa banget dijemput paksa karena udah ada aturannya begitu. Aturannya ya jemput paksa. Jadi kemungkinannya sih dia akan takut untuk nggak datang ya. Sama seperti Suneo kan sama. Atau sama si SS ini kan dari Selasa itu kan panggilan kedua di PMJ. Kalau dia nggak datang ya jemput paksa. Tuh. Makanya Neo. dia datang. Tuh Neo yang lebih tajir melintir aja tuh masuk, guys. Gitu loh. Apalagi Pasti dia Nepos. datang sih, nggak akan mungkin. Iya, pasti Kalau datang lah menurut itu dia. nggak akan mungkin, dia malu dia kalau sampai dijemput paksa mau ditaruh di mana mukanya dia, apalagi wartawan dikerahin aja di depan rumahnya dia disuruh tungguin dia dijemput paksa. Iya, malu Iya. kan. Terjemput paksa Malu malu. lah dia. Pasti Nggak akan datang sih. mungkin sih kayaknya. Ya sih pasti datang sih. Nggak akan mungkin lah dia mempertaruhkan itu. Ya sama lah kayak Sunio juga setelah naik sidik kan datang juga, dia nggak bisa ngelak. Kalau udah naik sidik wajib untuk datang sih guys. Itu. Oke? Seru minggu depan seru. Minggu depan nanti kita lihat ya. Minggu depan kita lihat, oke? Oke, Mamski, Dokti pamit dulu ya. Sip, Sudah makan mau dan nyampe nih ngopi. PMJ. Oke, siap Mamski. Semangat Mamski ya, juga selamat Dokti. sarapan ya. Tetap Iya, semangat ya Mamski ya. Thank you sayang. Oke, kalian juga kalau ada salah-salah Dokti mohon maaf ya. Tetap jadi netizen yang smart. Kalau diberikan informasi cek dulu kebenarannya, jangan ditelan mentah-mentah. Yes, itu Ya, dia. begitupun dari Doktif ataupun dari Mamski. Dapat informasi cek dulu keakuratan beritanya. Oh, bener nggak yang diomongin Mamski? Betul nggak yang diomongin Doktif? Cari dulu datanya. Apalagi dari kubu Ular dan kawan-kawan yang senengannya ngasih kalian berita hoax. Yes. Ya jangan. Kalau Doktif itu orangnya tuh nggak sabaran, beda sama Dokter Nanang. Kalau Doktif itu udah jelas banget mereka ini buang loh ngipulnya ini, gitu. Udah males debatnya, males gitu. Kenapa? Karena udah kelihatan banget. Ini berarti yang percaya ya dungu semua gitu loh. Iya, Gitu. benar. Udah dijelasin aja. Enggak yang ngejelasin. Doktif nggak mau ngejelasin. Gitu loh. Males ngejelasin. Udah jelas tukang ngipul masih aja ditanya-tanya. Itu gimana omongannya Dugong begini-begini, omongannya Dugong, omongannya Nepos, omongannya Anus, mau ngibul kabeh masih ditanya-tanyain gimana. Iya, Udah benar. sekali 2 kali bohong udah nggak usah guys, udah nggak usah lagi didengerin. Udah. Langsung di skip guys, Tuh. di skip sambil nunggu lihat prosesnya aja jalan ya kan. Kemarin kan mereka bilang, pemeras. Ya udah Doktif laporin, berarti kan fitnah tuh, ya kan? Iya. Ternyata pada saat dilaporin mereka disuruh nunjukin buktinya kabur, gak ada yang dateng. Hah? Oh. Gak ada yang dateng, semua kabur. Itu framing yang bolak-balik nyebutin Doktif pemeras framing apa? Nggak ada. Itu kan kurang ajar banget loh. Itu skenario atas idenya, mungkin itu aku duga ya, dugaan kuatnya ya Nepos. Gitu loh, guys. Iya, makanya itu aduh gitu loh kok ya
Kok ya masih aja, inilah itulah ini. Kalau emang iya buktikan, makanya Doktif laporkan. Terus nanti omongnya, oh itu takut. Mana ada orang yang takut ngelaporin tuh kalau nggak Bener. perkataan orang-orang dungu itu loh, gitu. Orang itu kalian itu ya kalau misalnya ngomong kayak gitu ngomongnya sama siapa? Sama si Dugong itu, si Gosong itu. Kenapa sampai sekarang detik ini dia nggak melaporkan? Oke ditolak, ngakuin dong ke hadapan netizen laporan saya tuh ditolak guys. Pada saat saya laporan ke Polres, gitu dong. Malu kalau kayak gitu malu. Itu terus saja bikin gosip terus. Kalian masih percaya, telan, gitu. Apa nggak tepok jidat, kita mau diajakin pinter kok susah banget nih warga TikTok ini. Ayolah gitu. Jangan percaya lagi sama Dugong. Nepos omongannya mulutnya nepos. Wes ngono lho, gak usah dibilangin, sudah jelas Doktif kasih fakta. Nepos bilang bukan laporannya Doktif kasih fakta. Ini loh kenapa kok dilimpahin ke Banten, karena lokusnya pelaporannya itu Doktif rumahnya ada di Banten. Ya dijelasin dengan fakta. Masih aja Nepos bilang itu bilang aja masih ngeyel dia, itu pada jelas-jelas bukan laporannya Doktif. Loh, ngono loh saya dipercaya. Dia cuma modal cocok doang masih bisa dipercaya sama masyarakat. Nggak ada buktinya, nggak ada faktanya tuh udah bener-bener nepos. Namanya nepos. Kabar Niki alhamdulillah kemarin Doktif video call baik-baik aja, beliaunya tetap cantik. Cetar membahana meski di dalam itu sehat sih walafiat kemarin itu, dan masih sempat bercanda juga dengan ceplas-ceplos yang pasti bikin kalian kangen gitu. Karena gayanya tetap gak berubah ya, ceplas-ceplosnya itu tetap gak berubah, bikin kita ketawa, kita semua di sana juga ketawa ngeliatin ceplas-ceplosnya dia. Langsung kita Doktif ngebayangin seandainya kalian bisa ngeliat ini agak berkurang lah ya kangennya gitu. Doktif juga kangen sama mulutnya dia. Dia kalau ngomong lucu gitu, sembarangan tapi lucu gitu, nggak ada takut-takutnya juga dia. Menghibur banget. Kalau Doktif ini kan masih dibilang Nikita Syariah gitu. Ono syariah kita kan enggak. Iya, beda gayanya beda. Kalau Niki kan emang entertain banget dia. Makanya dia emang banget. Entertain bener. Betul. Gitu. Kan lucu. Kangen lah pokoknya, pasti kangen lah. Dia buruan lah insya Allah nanti PK lah. Insya Allah PK bisa bebas lah beliaunya gitu. Amin. Doain semuanya ya sayang. Iya, jadi ya jangan sampai lah dia ketemu Nepos kelamaan nantilah. Maksudnya dia bilang udah cepetan masukin ke sini baku hantam. Kita pengennya dia lepas. Ya kan kita pengen kalau bisa secepatnya dia lepas, Nepos yang masuk lah gitu. Tuker ya kan, tuker badan, enak. Ya kan gitu. Gitu. Amin. Sampai nungguin lah gitu. Oke. Amin. Oke ya. Thank you ya Mamski ya udah bisa naik ya. Maaf kalau ada salah-salah ya guys. Kalian juga sukses ya semuanya ya Mamski, juga tetap semangat ya Mamski ya, lancar ya. Thank you ya.